Oke, baik, perkenalkan saya Zainal Mufli dari Sekolah Tani Muda atau Sekti Muda. Kalau latar belakang dari berdirinya Sekti Muda sendiri, itu berawal dari kegelisahan teman-teman pemuda, khususnya di Yogyakarta, yang diinisiasi oleh Bapak Komarun Najmi namanya. Beliau lulusan peternakan UGM yang menghimpun teman-teman muda yang punya kegelisahan yang sama. Di antaranya kegelisahannya itu yang pertama minimnya regenerasi petani. Yang kedua adalah minimnya teknik budidaya yang berkelanjutan. Yang ketiga itu minimnya kemandirian dari petani itu sendiri. Nah, dari kegelisahan itu akhirnya teman-teman pemuda di tahun 2014 yang diinisiasi oleh Bapak Komarun Najmi itu membuat kegiatan namanya Kemah Tani, di mana Kemah Tani itu berkumpul teman-teman pemuda yang satu visi, yang satu kegelisahan. Akhirnya mereka ngobrol di situ, berembuk di situ. Akhirnya muncullah kesepakatan bahwa kita perlu adanya pendidikan alternatif terkait sekolah tani, di mana kemudian lahirlah Sekolah Tani Muda yang akan bergerak di pendidikan alternatif yang diharapkan akan mampu memberi sumbangsih regenerasi petani muda dan juga sumbangsih pertanian yang berkelanjutan. Jadi setiap tahun kita membuka satu kelas, biasanya satu kelas tani yang kuotanya biasanya 30 orang, tapi sudah beberapa tahun ini kita mendapat animo yang sangat tinggi ya, cukup tinggi. Dari 30 yang akan kita ambil, bahkan hampir 300 orang, sempat mencapai 350 orang yang mendaftar gitu. Dan itu nggak cuma di Jogja, bahkan dari banyak daerah. Ya, kalau dulu angkatan 8 kita setting untuk dalam satu kelas itu kita sepakati bahwa satu kelas itu akan mengelola berapa lahan, karena Sekti Muda ini sistem pendidikannya atau kurikulumnya itu dibuat bersama-sama juga. Jadi kelas dibuka itu belum ada kurikulum yang fix. Jadi setelah teman-teman masuk, teman-teman dikumpulkan, kira-kira kurikulum yang akan kita ambil seperti apa. Nah, baru di situ kita akan menggali potensi atau kebutuhan dari teman-teman peserta sekolah tani. Biasanya ada yang saya pengen belajar pupuk organik, berarti itu nanti masuk. Kalau teman-teman lain sepakat, itu masuk ke kurikulum. Kita akan belajar tentang kesehatan tanah, itu nanti masuk ke kurikulum kalau teman-teman sepakat. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau sesuai dengan kebutuhan peserta sekolah tani pada saat itu. Ini pendapat saya ya. Sekarang dunia pertanian, kenapa teman-teman muda nggak mau terjun itu karena kurang menarik. Orang berpikir petani itu miskin lah ya, tapi itu memang benar. Petani itu kalau saya bilang dimiskinkan, karena untuk menggandeng teman-teman muda ikut di pertanian
itu artinya kita harus menjamin bahwa mereka juga akan mampu hidup di pertanian tersebut. Sehingga menurut saya ada dua PR besar ketika kita pengen ngajak teman-teman muda bergabung di pertanian. Yang pertama adalah kemudahan akses, yang kedua adalah pembenahan tata niaga. Hal ini juga sudah dilaksanakan oleh teman-teman Sekti Muda. Kalau harapan saya pribadi untuk sekolah tani muda, harapannya bisa diduplikasi di banyak tempat, di banyak lokasi, sehingga kita bisa memunculkan atau melahirkan banyak generasi yang sadar akan pertanian. Kenapa saya bilang sadar? Karena tidak harus semuanya menjadi petani, tapi semuanya wajib sadar bahwa ada petani. Jadi ketika kita membeli produk pertanian, ketika orang itu sadar bahwa petani ini prosesnya sedemikian rupa, mereka akan lebih menghargai, mereka akan lebih memberi penghargaan lebih. Ayo Sobat Refman semua, kita bareng-bareng membangun Indonesia yang lebih baik lagi, yang lebih punya mental revolusi lagi. Buat teman-teman yang sudah berkecimpung di pertanian, jangan pernah malu, jangan pernah ragu ya, bahwa Bapak pendiri bangsa kita sudah pernah bilang negara yang berdaulat adalah negara yang punya pangan. Jadi jangan sampai kita negara agraris, negara yang punya 1000 kekayaan ini menjadi salah satu negara yang kekurangan pangan. Mari kita sebagai anak muda, kita harus mengambil peran di bidang apapun, terlebih di bidang pangan. Dan sekali lagi jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk menjadi petani.